Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gladi Zaira Adriani dengan NPM 2311031103 akan menjelaskan modul 5 dan 6 pada mata kuliah Lab Audit. Baiklah, pada modul 5 saya akan membahas tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Pada modul 5 terdapat soal PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1/12/18 sampai dengan 30/11/19. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama, perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Jurnalnya PPN masukkan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Kemudian, catatan lain, jika saat pembayaran sewa dibayar di muka yang sudah termasuk PPh dan PPN, sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN masukkan 3 juta, pada kas 30 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Lalu yang kedua, perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Jurnalnya, sewa dibayar di muka pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Catatan lain, jurnal yang seharusnya dibuat saat pembayaran, jurnalnya itu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, pada kas 18 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Selanjutnya terdapat tabel asuransi dibayar di muka. Berikut adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Kemudian terdapat juga informasi pajak dibayar di muka, yaitu PPh 25 yang sudah dikreditkan sebagai kredit pajak, mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing, surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Pada kertas kerja asuransi dibayar di muka, kita dapat mengisi beban asuransi bangunan sebesar 11.280.000, lalu perabot dan peralatan kantor sebesar 900.000, kendaraan bermotor sebesar 1.750.000, dan persediaan sebesar 5.400.000. Kemudian jumlahnya yaitu 19.300.000. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan belum mencatat asuransi pada tahun 2018, lalu jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Selanjutnya kita dapat mengisi kertas kerja beban dibayar di muka dengan saldo per audit yang jumlahnya 55.866. Kemudian kita dapat membuat tabel aset yang diasuransikan, nilai sewa, periode beban sewa seperti yang ada di dalam kertas kerja. Kemudian kita menjurnal karena perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018, maka jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333. Kemudian kita dapat mengisi kertas kerja PPh 25 dibayar di muka seperti kertas kerja berikut dengan total pada bulan November yaitu 494.250.000. Selanjutnya kita akan membahas modul 6 yaitu siklus perolehan dan pembayaran investasi. Pada modul 6 terdapat kasus sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus tersebut, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama, PT PU dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Jurnalnya, piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 2 juta. Lalu yang kedua, PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Yang pertama, jurnal pengakuan laba tahun 2018, yaitu investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen sebesar 30 juta. Lalu yang kedua, ada dividen yang akan dibagikan. Jurnalnya piutang dividen pada investasi pada PT Piglet sebesar 4.800.000. Kemudian kita dapat mengisi kertas kerja schedule investasi dengan saldo per audit pada investasi di PT PU yaitu 100 juta. Kemudian investasi di PT Piglet 325.200.000 dan pembayaran di muka 22.500.000 dengan saldo akhir per audit yaitu 447.700.000.
Sekian penjelasan dari saya. Modul 5 dan 6 lab audit, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.